Puji Tuhan, selamat pagi saya sampaikan kepada sedang jemaat yang berada di rumah. Pagi hari ini bertemu lagi di program Berkat Pagi yang akan memberkati kita semua di pagi hari ini, bahkan di sepanjang hari yang akan kita lakukan ini. Puji Tuhan, hari ini, pagi ini kita masih sama-sama belajar di dalam Injil Matius. Langsung saja kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-13. Saya akan bacakan buat saudara semua. Matius pasal yang ke-21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Di ayat ini jelas sekali perikopnya menyatakan bahwa judul perikopnya adalah Yesus menyucikan bait Allah. Dan apa yang disucikan adalah hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak kudus di bait Allah. Kisah ini merupakan kisah di mana Yesus menyatakan kemarahannya dan amarahnya secara nyata. Kalau saya boleh sampaikan, latar belakang dari kisah di ayat-ayat ini adalah Yesus marah bukanlah soal ada orang-orang yang berjualan di halaman bait Allah. Namun, adanya perjanjian gelap antara pemimpin-pemimpin di bait Allah dengan penjual-penjual di halaman bait Allah. Perjanjian seperti apa yang mereka lakukan sehingga membuat Yesus sebegitu marahnya. Pada saat itu setiap umat yang mau beribadah di bait Allah, mereka membawa persembahan berupa korban hewan. Mereka harus membawa korban tersebut untuk diperiksa kelayakannya oleh pemimpin yang ada di bait Allah, yang ada di bait suci saat itu. Setiap hewan yang layak dijadikan korban bakaran adalah hewan-hewan yang sehat dan tidak bercacat, harus sempurna. Apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ini dan pedagang-pedagang di sana adalah setiap umat yang datang membawa hewan untuk diperiksa, mereka akan selalu memberi nilai yang buruk ataupun menyatakan bahwa hewan-hewan tersebut tidak layak untuk dipersembahkan. Sehingga mau tidak mau, umat-umat harus membeli hewan kepada para penjual yang berada di halaman bait Allah. Para pedagang bisa mengambil keuntungan yang sangat besar karena umat terpaksa harus membeli demi mereka bisa beribadah dan membawa korban persembahan pada saat itu. Hal-hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Maka Yesus menyatakan mereka membuat rumah Tuhan menjadi sarang penyamun, menjadi sarang penipu ataupun penjahat. Rumah Tuhan tapi isinya adalah penipu-penipu yang berkedok rohani. Mereka mengambil keuntungan diri sendiri dengan cara mengorbankan umat Tuhan yang hendak beribadah dengan memeras, dengan mencuri harta mereka. Hal inilah yang sesungguhnya membuat Yesus sangat marah. Ternyata hal-hal seperti ini, kejadian seperti ini telah terjadi dari zaman Yesus masih ada di bumi ini. Bagaimana jadinya dengan saat-saat ini di mana segala sesuatu sudah lebih canggih, segala sesuatu sudah lebih dipermudah lagi untuk dilakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berhati-hati jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan ataupun sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin-pemimpin gereja, leaders yang ada di gereja, majelis ataupun penatua, orang-orang yang melayani di gereja, bahkan jemaat-jemaat Tuhan mungkin yang usahanya adalah, pekerjaannya adalah sebagai businessman, businesswoman, pengusaha. Jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti ini di ladang pekerjaan di mana kita masing-masing bekerja. Hal ini mengingatkan kita untuk dalam setiap pekerjaan kita, baiklah kita selalu bekerja dengan jujur dan benar. Seperti tertulis di dalam kitab Kolose, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, yang artinya Tuhan sendiri yang akan mengawasi setiap pekerjaan kita.
Terlebih lagi hamba Tuhan ataupun pemimpin-pemimpin gereja jangan menjadikan gereja sebagai tempat berbisnis atau sebagai ladang usaha dengan cara meraup keuntungan dari jemaat-jemaat Tuhan dengan memakai firman Tuhan sebagai dasar jaminannya. Apalagi dengan menakut-nakuti bahkan mengancam jemaat Tuhan untuk melakukan sesuatu. Dan hal ini sungguh-sungguh jahat di pandangan mata Tuhan. Sebab itu sebagai hamba Tuhan ataupun pengusaha sekuler, apapun saudara bekerja saat ini, status saudara saat ini, mari melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini kita mau belajar untuk melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, melakukannya dengan benar dan jujur. Tidak ada niat apapun untuk meraup keuntungan besar dengan cara-cara yang licik. Tapi biarlah kita meminta hikmat daripada Tuhan untuk bagaimana cara kita mengelola apa yang dipercayakan kepada kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya berkat-berkat yang daripada Tuhan itu menyertai setiap pekerjaan-pekerjaan kita. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa disampaikan pagi hari ini. Semoga firman Tuhan ini bisa menegur setiap kita, mengingatkan setiap kita untuk kita tetap terus berada di dalam jalan kebenaran. Amin. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlukan